Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, hari ini kita akan bahas tentang bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Untuk materi kuliah hari ini kita akan membahas uh, materi tentang pengutipan, catatan kaki, rujukan, dan daftar pustaka. Materi ini sebenarnya dua kali pembahasan, namun untuk pertemuan kali ini saya akan mencoba menyampaikan secara keseluruhan, tapi dihitung dua kali pertemuan. Ya, baik, jadi yang pertama kita bahas soal kutipan. Perlu kalian ketahui bahwa kutipan, catatan kaki, rujukan, dan daftar pustaka adalah bagian yang tak terpisahkan dari satu karangan ilmiah. Nah, selain itu, kutipan, catatan kaki, atau rujukan atau daftar pustaka adalah salah satu syarat keilmiahan sebuah karangan. Jadi tidak akan bisa disebut sesuatu karangan itu ilmiah kalau tidak memiliki rujukan atau daftar pustaka. Nah, yang pertama, coba kita lihat ada dua jenis kutipan dalam penulisan karangan ilmiah. Yang pertama itu kutipan langsung, yang kedua kutipan tidak langsung. Nah, seperti apa? Coba kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah kutipan langsung. Kutipan langsung ini kira-kira kalau misalnya dijelaskan, ini sini Anda bisa membaca penjelasannya, definisinya. Jadi kita mengutip atau mengambil peminjam pendapat orang lain secara lengkap, kata demi kata, kalimat demi kalimat, bahkan tanda bacaan sesuai dengan teks aslinya. Jadi persis dengan teks aslinya. Nah, itulah kutipan langsung. Nah, kutipan langsung ini ada dua jenis lagi kalau kita membaginya. Pertama, eh, ada kutipan langsung yang kurang dari 4 baris. Coba perhatikan ini ya, kurang dari 4 baris. Cara menuliskannya berbeda dengan nanti yang lebih dari 4 baris. Nah, sekarang yang pertama kita lihat dulu. Yang kurang dari 4 baris, bagaimana? Pertama, kutipan itu diintegrasikan langsung dengan teks. Ya, jadi artinya diintegrasikan langsung itu dituliskan bergabung dengan teksnya. Nah, ini ada contoh. Misalnya, kalau kutipannya dari tanda petik ini sampai tanda petik ini dituliskan eh, secara bergabung atau diintegrasikan. Jadi, integrasi itu bergabung, disatukan dengan teks yang kita tulis sendiri dengan kutipan yang kita pinjam dari pendapat orang lain. Itu yang dimaksud dengan diintegrasikan. Yang kedua, jarak antara baris dan baris berikutnya sama dengan jarak baris dalam uraian. Ya, jadi jarak antara baris dengan baris berikutnya sama dengan jarak baris dalam uraian. Nah, misalnya ini. Nah, jadi karena jaraknya ini spasi satu, spasi dua lah misalnya, karena kalau kita nulis makanan spasi dua atau 1,5. Nah, jadi sama dengan jaraknya yang di atas yang kita tulis sendiri. Nah, mau contoh lain misalnya. Nah, ini yang saya kutip saya sendiri. Jadi tulisan saya sendiri dari sini sampai sini. Nah, kemudian kutipannya agak panjang sampai di sini. Jadi lihat pastikan spasinya, spasi di sini dua spasi, di sini juga dua spasi. Nah, meskipun kutipannya dari sini sampai tanda petik ini. Nah, ini kutipan langsung juga ya. Nah, kutipan langsung. Sama-sama dua spasi. Yang ketiga, kutipan itu diapit oleh tanda kutip. Nah, ini hal penting. Nah, ingat ini. Jadi, cara kita menandai bahwa kutipan itu dimulai dengan adanya tanda petik ganda ini, ya, petik ganda, petik. Nah, ini juga. Nah, dari sini sampai sini berarti itu kutipannya, ya, berbeda dengan terpisah dengan tulisan lain. Jadi, perpisahannya ditandai dengan kutipan tanda petik. Yang keempat, yang tidak kalah pentingnya, sesudah kutipan selesai, dicantumkan nama singkat pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman. Ya, jadi sampai situ dulu. Jadi nama singkat pengarang. Nah, ini misalnya, nah ini Broto Wijoyo, nama singkat itu maksudnya nama belakangnya ya. Kalau nama orang dua kata berarti ambil kata yang belakang. Kalau tiga kata ambil yang paling belakang atau yang kata yang ketiga.
Nah, kemudian setelah nama singkat itu, koma, spasi, tahun terbit bukunya, tahun terbit makalahnya, jurnalnya, artikelnya, kapan, tahun berapa, kemudian diberi titik dua dan halaman kita mengutip ya. Nah, contoh lain misalnya, nah ini nama singkat, nama saya kan Samsul Rijal ya. Jadi ketika dikutip, Rijal saja yang diambil. Nanti ini terkoneksi, terhubung atau tersambung dengan nama yang ditulis di daftar pustaka. Itu kan kalau di daftar pustaka nama dibalik. Misalnya kita mengutip buku, Anda mengutip buku saya Samsul Rijal. Nah, di sini dikatakan Rijal, berarti nanti di daftar pustaka kan Rijal, Syamsul. Nah, ini tahunnya 2015, eh, artikel ini saya kutip halaman 36. Ya, isi kutipannya dari sini, kesamaan ciri politik linguistik sangat erat kaitannya dengan kesamaan budaya. Jika dalam suatu suku atau masyarakat terdapat kosakata yang sama dengan suku lain, berarti besar kemungkinan suku tersebut memiliki kebiasaan atau budaya yang sama. Ya, titik sampai di sini. Oke, saya kembali tadi ke sini, ya saya lanjutkan. Atau di belakang kutipan itu diberi nomor penunjukan setengah spasi ke atas. Nah, ini kalau menggunakan catatan kaki. Ya, jadi kalau catatan kaki digunakan tidak ada lagi nama Brotowijoyo ini, tidak ada lagi tahun ini, tapi langsung satu k atau tanda asterik bintang kecil, satu, dua, dan tiga, dan seterusnya. Saya misalnya teruskan ke sini, ada contoh catatan kaki. Misalnya, nah ini misalnya, jadi langsung ke atas sini. Nah, nanti di bawah jelaskan, tidak perlu lagi tulis nama. Nanti di bawah sini satu itu saya oh Brotowijoyo, oh ini bukunya, ini dan seterusnya. Oke, sampai situ ya. Kita balik lagi ke kutipan langsung yang kurang dari 4 baris. Nah, ini. Nah, ini tadi. Kutipan langsung kurang dari 4 baris. Sekarang kutipan yang langsung tetapi lebih dari 4 baris. Nah, contoh kutipan langsung lebih dari 4 baris. Jadi agak mirip tadi dengan yang kurang dari 4 baris. Nanti tampilannya akan sangat nanti kita bisa lihat di tampilannya perbedaannya. Pertama, kutipan itu dipisahkan dari teks dengan jarak 2,5 spasi. Seperti apa ini maksud? Nah, ini. Nah, ini kan tulisan kita, teks kita sendiri. Ini kutipan langsungnya yang lebih dari 4 baris. Nah, jaraknya antara tulisan ini ke sini itu 2,5 spasi. Nah, ada contoh lain di sini. Jadi kira-kira jaraknya di sini dari sini 2,5 spasi. Ya. Oke, saya kembali tadi ke sini. Yang kedua, jarak antara baris dan baris kutipan satu spasi atau spasi rapat. Ini harusnya spasi rapat, ini cuma template tidak terlalu jelas terlihat. Kalau kita melihat di sini, ini spasi 2. Ya, begitu masuk di kutipan yang lebih dari 4 baris, ini spasi rapat. Perlu saya jelaskan bahwa mengapa disebut lebih dari 4 baris. Coba dihitung barisnya ini. Kan satu baris ini jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baris ya. Jadi lebih dari 4 baris. Makanya dituliskan terpisah dari teks yang kita tulis. Nah, itu cara penulisannya. Boleh atau tidak diapit oleh tanda kutip. Jadi karena penulisan teks kutipan langsung dari 4 baris ini sudah memisahkan dari teks aslinya, teks kita sendiri, makanya bisa pakai tanda petik, bisa juga tidak. Tapi kalau saya sebaiknya menggunakan tanda petik supaya semakin jelas bahwa itu adalah bagian dari kutipan. Nah, itu. Yang keempat, nah ini cara penulisannya, cara tampilannya. Seluruh kutipan itu dimasukkan ke dalam 5 sampai 7 ketukan. Kira-kira kalau dalam laptop kita kan pakai tab ya, tabnya itu satu kali tindih masuk ke dalam ya, antara 5 sampai 7 spasi masuk. Dan bila kutipan itu dimulai dengan linia baru, baris pertama dari kutipan itu dimasukkan lagi 5 sampai 7 ketukan. Nah, kira-kira seperti ini contohnya. Nah, ini kan jadi dari teks ini masuk, dari ini kan margin kiri masuk ke sini kira-kira 5 sampai 7 spasi masuk. Karena ini dimulai dengan linia baru, makanya dari sini margin kirinya ini masuk lagi 5 sampai 7 spasi masuk. Oke? Jadi itu yang tampil secara berbeda dengan penampilan kutipan langsung yang kurang dari 4 baris. Nah, terus penulisnya di mana? Nah, ini dia penulisnya ya, oleh perwira
ditulis tahun 2011, tidak mungkin karena artikel biasa tidak pakai halaman makanya tidak dimunculkan halamannya. Nah, oke, itu untuk kutipan langsung. Nah, sekarang bagaimana dengan kutipan tidak langsung? Kutipan tidak langsung lebih fleksibel. Nah, ini dari pengertiannya saja kita lebih leluasa nanti mencantumkannya. Jadi, kutipan tidak langsung adalah kutipan atau pinjaman pendapat dari seseorang, pengarang atau penulis berupa intisari atau ikhtisar dari pendapat tersebut. Jadi, kita hanya mengutip, meminjam pendapat atau teori orang lain, intinya saja. Kira-kira kalau disederhanakan bahasanya, kita mengutip, minjam pendapat orang lain, eh, teori itu kita tulis dengan gaya bahasa kita sendiri, tetapi isinya tetap berdasarkan dari teori orang lain itu. Nah, itulah kutipan tidak langsung. Contohnya cara penggunaannya ya mirip tadi dengan kutipan langsung yang kurang dari 4 baris kutip. Nah, pertama, coba lihat kutipan itu diintegrasikan langsung dengan teks. Yes, tidak ada pemisahan, jarak antara baris dengan barisnya sama ya. Kalau spasi dua, satu setengah sama semua, tidak ada pemisahan. Kutipan itu tidak diapit oleh tanda kutip, jadi tidak lagi pemisahan bahwa mulai dari sini kutipannya sampai sini, tidak ada lagi karena kita menggunakan bahasa kita sendiri. Nah, yang persis sama ini, sesudah kutipan itu selesai dicantumkan nama singkat pengarang, tahun terbit, nomor halaman, atau di belakang kutipan itu diberi nomor urut penunjukan setengah spasi ke atas. Jadi sama dengan kutipan langsung kurang dari 4 baris. Nah, ini misalnya tadi ini. Nah, ini setelah ini kutipannya mungkin dari sini atau dari sini ya. Tiba-tiba berhenti selesai langsung Adi Saputra 2010. Ya, ini tidak ada halamannya mungkin karena artikel dari koran kah atau ada apa yang tidak berhalaman. Ya, ini langsung tahun terbitnya. Nanti bisa dilihat di daftar pustaka siapa ini Adi Saputra. Ya, dari situ kalau misalnya kita menggunakan catatan kaki berarti di sini tidak ada di Saputra 2010 dihilangkan tapi ada tanda kecil satu di sini. Nah, baik kira-kira sampai di situ dulu untuk kutipan. Nanti kita lanjut ke bagian catatan kaki sebagai pelengkap dari kutipan itu juga. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.